Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping dari kemampuan berpikir logis matematis. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kemampuan komunikasi matematis. Di sini yaitu menghubungkan dua variabel, di mana dua variabel itu yaitu kemampuan berpikir logis matematis dan juga kemampuan komunikasi matematis. Dan di sini yang menjadi subjeknya yaitu anak kelas 10, yaitu di mana anak kelas 1 SMA. Dan juga hasilnya yaitu terdapat hubungan yang positif antara kemampuan berpikir logis matematis dan juga kemampuan komunikasi matematis, di mana yang artinya jika kemampuan berpikir logis matematis siswa tinggi, maka siswa juga dapat memiliki kemampuan komunikasi matematis, dan juga sebaliknya jika kemampuan berpikir logis matematis siswa rendah, maka kemampuan komunikasi matematis siswa juga rendah. Yang kedua, yaitu analisis kemampuan berpikir logis matematis pada materi peluang. Di sini yang menjadi subjeknya yaitu siswa SMP, di mana subjek ini kemudian dibagi tiga, yaitu menjadi subjek berkemampuan tinggi, subjek berkemampuan sedang, dan juga subjek berkemampuan rendah. Dan di sini yaitu kemampuan siswa itu berhubungan dengan kemampuan berpikir logis. Jika kemampuan siswa tinggi, maka kemampuan berpikir logisnya pun tinggi. Jika kemampuan siswanya rendah, maka kemampuan berpikir logis siswa pun rendah. Yang ketiga yaitu kemampuan pemecahan masalah. Di sini yaitu pengaruh kemampuan berpikir logis pada kemampuan pemecahan masalah. Yang diuji yaitu siswa kelas 7. Terdapat pengaruh yang positif antara kemampuan berpikir logis matematis dan juga kemampuan pemecahan masalah. Di sini, kemampuan berpikir logis matematis menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan belajar siswa. Lalu yang keempat yaitu ada hasil belajar siswa, di mana yaitu analisis kemampuan berpikir logis matematis siswa pada hasil belajar matematika. Di sini yang diuji yaitu siswa kelas 5. Dan hasilnya itu terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir logis matematis dengan hasil belajar matematika siswa. Lalu yang kelima yaitu ada kecemasan matematika. Di sini yang menjadi subjeknya yaitu siswa kelas 8 dan materi yang diuji itu materi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Di sini terdapat hasilnya yaitu kemampuan berpikir logis tergantung tingkat kecemasan. Semakin tinggi tingkat kecemasan, maka semakin rendah kemampuan berpikir logis matematis. Jika tingkat kecemasannya rendah, maka semakin meningkat kemampuan berpikir logis matematis siswa. Lalu selanjutnya yaitu berhubungan dengan soal HOTS. Di sini yang diuji yaitu kelas 11. Kemampuan berpikir logis matematis di sini hasilnya itu pada kategori rendah. Sedangkan kemampuan menyelesaikan soal HOTS-nya itu dalam kategori sedang. Selanjutnya yaitu berhubungan dengan matematik realistik. Di sini metodenya yaitu metode pengembangan. Yang diuji yaitu siswa kelas 7. Penerapan pembelajaran matematika realistik efektif untuk membelajarkan kemampuan berpikir logis. Lalu selanjutnya, analisis kemampuan berpikir logis matematis pada materi SPLDV. Di sini yang diuji yaitu siswa kelas 8. Di sini terdapat dibagi kemampuan berpikir logis matematis siswa dibagi menjadi 3 level. Yang pertama ada level 0, yang kedua ada level 1, dan yang ketiga ada level 2. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan GeoGebra. Di sini yang diuji yaitu untuk kelas 8. Di sini terdapat kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Materi yang diuji yaitu materi lingkaran. Di sini hasilnya yaitu penerapan GeoGebra berdampak baik pada kemampuan berpikir logis matematis. Lalu selanjutnya, analisis kemampuan berpikir logis matematis pada materi pecahan, di mana subjeknya yaitu kelas 6. Di sini hasilnya siswa dengan kemampuan tinggi mampu memenuhi semua indikator kemampuan berpikir logis matematis. Sedangkan siswa yang berkemampuan rendah tidak mampu memenuhi semua indikator. Lalu selanjutnya yaitu pada model simulasi TIK. Di sini metodenya dipakai yaitu library research,
Yang digunakan adalah 33 referensi. Selanjutnya yaitu berhubungan dengan kecerdasan logis matematis, yang di mana subjeknya itu adalah siswa kelas 7. Lalu di sini hasilnya terdapat hubungan yang positif antara kemampuan berpikir logis matematis dan juga kecerdasan logis matematis. Lalu selanjutnya yaitu kesulitan siswa. Di sini yaitu metodenya menggunakan studi kasus dan subjeknya yaitu siswa kelas 9. Materi yang diujikan yaitu adalah materi kubus. Di sini materi bangun ruang, seluruh indikator kemampuan berpikir logis matematis belum terpenuhi karena kurangnya pemahaman dan penguasaan konsep oleh siswa. Selanjutnya yaitu berhubungan dengan gaya belajar. Di sini subjeknya yaitu kelas 7, di mana di sini gaya belajar yang diterapkan yaitu belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Sekian penjelasan saya mengenai mind mapping, mengenai kemampuan berpikir logis matematis. Terima kasih.